Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk seluruh peserta FLS tahun ajaran 2020-2021, baru saja kalian berkenalan dengan si COVID-19. Bagaimana? Sudah sedikit terbayang? Sebelum kita lanjutkan, aku ingin mengenalkan diri terlebih dahulu, karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Nurse Cucu Maliah, Sarjana Keperawatan. Ibu biasa dipanggil dengan sapaan Ibu Cucu. Tahun ini usia Ibu 26 tahun, dan seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu sudah menikah dan sekarang tinggal bersama suami di Pasir Panjang, Cisarua, Bogor. Sedikit tentang pendidikan Ibu. Ibu juga alma mater dari SMK Kesehatan Aliklas. Ibu lulus di SMK Kesehatan Aliklas ini tahun 2012. Kemudian Ibu langsung melanjutkan pendidikan di S1 Keperawatan di Universitas Borobudur, dan Ibu selesai pada tahun 2016. Kemudian Ibu melanjutkan ke
profesi nurse pada tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, atau mungkin biasa dikenal dengan STIKIM, dan ibu selesai atau lulus pada tahun 2018. Nah, untuk pekerjaan, ibu mulai bekerja di SMK Kesehatan Al-Ikhlas ini pada tahun 2016, tepatnya waktu itu bulan November. Dan sekarang ibu juga sudah bergabung di Rumah Sakit Paru Gunawan RSPG Cisarua sebagai perawat. Seperti yang kalian lihat fotonya, kebetulan ibu sekarang menjalani tugas sebagai perawat di garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Jadi ibu bertugas di ruang khusus pasien-pasien yang PDP atau pasien yang terkonfirmasi coronavirus 19. Nah, untuk informasi yang ingin kalian tanyakan lagi, baik itu identitas atau pengalaman, atau ingin bertanya tentang SMK Kesehatan Al-Ikhlas, silahkan kalian bisa menghubungi ibu di WhatsApp yang sudah ibu lihatkan di layar. Sebelum kita masuk ke dalam protokol kesehatan COVID-19 ini, ibu ingin sedikit membahas apa sih itu COVID-19. Tadi kalian sudah lihat di videonya bahwa COVID-19 ini adalah suatu virus yang sangat kecil, dia mampu melompat-lompat, dia bisa bermutasi gitu ya. Dan virus corona ini menyerang saluran pernafasan. Ini sih gejala pada pasien yang mengalami COVID-19 ini. Yang paling khas pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini ada beberapa gejala. Salah satunya yaitu ada demam. Demam ini muncul pada pasien dengan COVID-19 di mana suhu tubuhnya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian gejala selanjutnya ada batuk pilek, kemudian ada gangguan pernafasan lainnya seperti sesak, kemudian muncul sakit tenggorokan, dan terakhir letih dan lesu. Ibu tampilkan peta sebaran COVID di Indonesia. Ini data yang ibu update itu pada tanggal 12 Juli 2020. Oke, bisa kalian lihat angka dari penderita COVID di Indonesia yang sudah terkonfirmasi atau hasil swabnya terkonfirmasi COVID-19 ini sudah mencapai lebih dari 75.000 orang. Dan kita lihat juga angka kematian di Indonesia sudah lebih dari 3.600 orang. Wow, gitu kan? Kita sudah melihat terkonfirmasi positif di Indonesia sudah sangat tinggi gitu ya. Dan kita harus mampu memutus rantai dari sebaran COVID-19 ini. Bagaimana nih caranya kita mampu memutuskan rantai sebaran COVID itu? Ada beberapa hal yang mampu kita lakukan, yang harus kita lakukan, dan sangat mudah kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini sangat mudah. Dan mungkin ini sudah diajarkan ketika kalian duduk di TK gitu ya. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun atau dengan cairan berbasis alkohol minimal 20 detik. Kemudian dijadikan suatu kebiasaan setiap saat. Jadi kapanpun kalian sudah menyentuh sesuatu, harus mencuci tangan. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Jadi kalau bisa di ranselnya ada hand sanitizer gitu ya. Jadi ketika kalian sudah megang lift, kalian sudah megang pegangan pintu, kalian sudah megang pegangan tangga, yuk langsung cuci tangan. Kenapa sih harus cuci tangan, Bu? Karena virus COVID-19 ini mati oleh sesuatu yang bersifat asam. Salah satunya ada sabun, kemudian ada alkohol. Jadi sering-seringlah mencuci tangan agar kalian bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Protokol yang kedua untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yaitu kalian harus stay at home gitu ya. Harus tetap di rumah. Belajar, bekerja, beribadah di rumah. Aduh Bu, bete banget ya gitu, harus di rumah terus. Kita udah lebih dari 3 bulan ini libur gitu ya. Sekarang harus masih tetap di rumah gitu. Ya, karena ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah penularan COVID-19. Gimana nih biar caranya kita bisa tetap produktif, yang masih sekolah bisa tetap konsentrasi gitu ya, untuk tetap di rumah, untuk tetap belajar di rumah. Di sini ada beberapa cara. Coba kalian bikin yang namanya prioritas harian kalian. Hari ini mau ngapain nih? Hari ini kita harus selesai apa nih gitu kan?
harus tersusun jadwalnya. Kemudian setelah 2 jam kalian harus bisa beristirahat. Tujuannya apa? Biar konsentrasinya kembali lagi. Jadi jangan dipaksakan ketika tugasnya nanti semakin banyak, itu dipaksakan, biar nanti jam 10 selesai saya bisa istirahat. Jangan. Jadi setiap total dari 2 jam kalian istirahat dulu nih, 15 menit atau 30 menit. Atau mungkin setelah bekerja atau belajar selama 25 menit kalian istirahat dulu 5 menit. Tujuannya apa sih? Sama, yaitu untuk menjaga konsentrasi. Dan selanjutnya bisa juga ketika kalian istirahat, kalian bisa berbincang-bincang dengan teman secara online. Ketika sudah selesai, misalnya kita punya skala, hari ini saya belajar dari jam 7, hari ini saya MPLS dari jam 7 sampai jam 12 siang. Coba kalian lihat checklist apa aja nih yang sudah kalian lakukan gitu. Tugasnya udah diselesaikan belum? Evaluasinya sudah dikirim belum? Jangan sampai ada yang terlewat. Kenapa? Karena di jam nanti, di jam selanjutnya kalian sudah punya kegiatan lainnya gitu ya. Protokol yang ketiga yaitu kalian harus menjaga jarak. Jaga jarak ini minimal 1 meter ya. Kenapa sih kita harus physical distancing atau social distancing, tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun gitu ya. Karena tadi sifat dari COVID-19 ini dia mampu meloncat, dia bisa terbang gitu kan. Nah, jangan sampai kita berkerumun, jangan sampai kita berkumpul dengan massa yang banyak tanpa adanya jarak gitu ya. Boleh berkumpul misalnya 15 orang atau 20 orang, tapi tetap ada jarak antara 1 atau 2 orang tersebut. Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini yang harus dilakukan yaitu jangan berjabat tangan ya. Ketemu ibu jangan berjabat tangan ya. Cukup kalian menundukkan kepala atau mungkin bersapa dengan tangan tapi tidak bersentuhan secara langsung, atau mungkin bisa menyimpan tangan kanan di silang dada kiri gitu. Cukup seperti itu untuk menunjukkan salam kita, untuk menunjukkan hormat kita, namun tidak langsung berjabat tangan. Kenapa? Karena media terbaik penularan COVID ini yaitu tangan. Ketika tangan kita terkontaminasi dengan si COVID-19 ini dari seseorang gitu ya, kemudian kita melakukan aktivitas seperti megang mata, hidung, telinga, nah COVID-19 ini bisa masuk. Nah, jadi hati-hati untuk tangan. Kalaupun lupa nih Bu, saya udah jabat tangan tadi gitu kan, langsung cuci tangan ya, langsung gunakan hand sanitizer. Dan selanjutnya yaitu kalian harus menggunakan masker ya. Indonesia sudah diberikan anjuran, sudah diberikan himbauan kepada masyarakatnya langsung oleh presiden untuk kalian selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mencegah sebaran virus 19 ini ya. Karena apa kalian tidak menggunakan masker, maka virus itu akan terhirup kemudian masuk ke saluran pernafasan kalian dan dia akan berkembang gitu. Nah, masker ini adalah salah satu media untuk menahan, untuk mencegah si COVID-19 ini masuk ke saluran pernafasan kalian. Baiklah, terakhir dari Ibu, untuk menuju new normal, namun tetap aman dari COVID-19, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Jadi untuk kalian nanti ketika sudah bisa masuk ke sekolah, harus punya tas siaga COVID gitu ya, yang kalian jadikan senjata ampuh untuk perlindungan diri kalian. Yang pertama jelas kalian harus pakai masker. Jangan lupa disiapkan juga masker cadangan, lalu kantong untuk masker habis pakai gitu ya. Kemudian siapkan juga hand sanitizer. Siapkan tisu basah atau tisu kering, kemudian bawa alat makan sendiri, bawa botol minum sendiri, sendok sendiri, kemudian bawa juga perlengkapan ibadah sendiri. Jangan lupa untuk selalu membawa multivitamin untuk menjaga stamina kalian semua. Sekian materi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, terakhir ada evaluasi yang harus teman-teman isi. Linknya sudah Ibu sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan menuliskan nama dan asal kalian sebagai kehadiran pada materi sesi ini. Baiklah, Ibu tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh
kebiasaan baru. Agar selamat selalu itu panduan.